Jadi emang personil yang dulu itu emang mereka itu keluar gitu. Secara hukum tertulis pun kami bertiga tidak pernah menyatakan keluar atau mengundurkan diri. Sesuai yang berkembang saat ini di beberapa channel YouTube, ada pihak yang mengklaim adalah anima asli, sementara ini adalah anima palsu. Ini adalah satu kebohongan publik yang dilakukan oleh oknum untuk mencari keuntungan sesaat. Kalau kita berbicara palsu, palsu itu kan tidak ada tunggal. Misalnya kalau kita berbicara uang palsu, tentu ada uang asli. Ijazah palsu tentu ada ijazah asli. Di mana-mana yang namanya kedua, justru dia yang palsu, yang asli adalah ini. Dan kalau kita lihat di dalam data kekayaan intelektual, secara diam-diam pihak yang mengatakan asli tadi mencoba mendaftarkan merek. Statusnya baru tahap pengumuman, belum disahkan oleh undang-undang. Sementara anima pertama yang dulu hingga sekarang mereknya sudah terdaftar, sudah mendapat hak eksklusif yang diberikan oleh negara terhadap pemilik merek. Hak eksklusif itu adalah hak mutlak bagi pemilik merek terdaftar untuk melarang atau mencegah orang lain menggunakannya. Kalau kita berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pada pasal 100 ayat 1, barang siapa menggunakan merek yang sama secara keseluruhan tanpa izin pemilik merek terdaftar, itu bisa diancam dengan kurungan pidana selama 5 tahun atau denda 2 miliar. Demikian juga apabila menggunakan merek yang sama pada pokoknya, itu dapat dikenakan ancaman pidana kurungan 4 tahun dengan denda 2 miliar. Ini kalau kita tarik di dalam perspektif hukum. Nah, kenapa upaya ini belum kami lakukan? Ada satu pertimbangan. Salah satu personel basis itu adalah teman lama mereka. Ini satu pertimbangan. Kalau kita kaji lagi statement mereka di YouTube, dia berkata, kamilah yang asli, yang pertama. Padahal secara digital bisa dibuktikan mereka lah yang pertama. Dan tidak mengakui orang-orang yang ada di personel band yang ada di sini. Dapat dimungkinkan pihak itu bukan hanya melanggar undang-undang merek, tapi bisa dikategorikan melanggar undang-undang hak cipta. Dan sangat dimungkinkan apabila royalti tersebut salah pemberiannya, bukan kepada pencipta seperti beliau ini, itu dikhawatirkan dia telah melanggar hak ekonomi bagi pencipta. Dan dimungkinkan juga dia telah menghilangkan hak moral. Nah, harapan saya untuk pihak yang mengatakan asli tadi untuk segera mengakhiri dan mencabut semua digital dia. Jangan sampai ini meruncing menjadi permasalahan hukum. Bukan. Jadi emang personil yang dulu itu emang mereka itu keluar gitu. Secara hukum tertulis pun kami bertiga tidak pernah menyatakan keluar atau mengundurkan diri dari rumah kami itu. Karena rumah ini yang anima ini memang sesuatu yang kami bangun bersama-sama berlima dulu di tahun 2004 sampailah ke industri musik. Jadi seharusnya RD itu tidak menyatakan bahwa kami adalah palsu, dia yang asli. Sebenarnya nggak harus begitu. Dan secara komersil pun kami ada bukti-bukti bahwa di panggung-panggung tertentu pun dia masih membawakan lagu bintang tanpa ada konfirmasi dari pencipta. Jadi sangat disayangkan sebagai seorang musisi, kenapa tidak menciptakan karya-karya baru? Kenapa tetap memakai itu tanpa bikin nama? Nah, sekarang bikin nama anima lagi gitu. Oh. Namanya plot sama gitu. Anima ini ya, A-nya adalah X yang sudah terdaftar. Nah, dia daftarkan lagi dengan langsung dibaca anima.
bukan berarti ini ada perbedaan, tapi memiliki persamaan pada pokok. Secara originalitas, merek itu bisa dilihat dari pemohonnya, bukan orang baru itu, adalah personil lama. Maaf, bisa dikategorikan beretikat tidak baik. Itu kata undang-undang. Baca di pasal 20 dan pasal 21. Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografi. Setelah di Sony Musik pun itu anak-anak yang dulu tuh emang udah nggak lanjut karena mereka resign. Oh, mana ada sih gitu, maksudnya orang yang resign tapi buat lagi dengan nama sama. Suara kecil tolong berkata. Siapa? Intan Herikan, Bukan, mana Intan? Kangkan. Irsya Adriano Akbari atau Rino, saya sendiri Luki. Nah, artinya negara sudah mencatat bahwa mereka bertigalah pemilik merek. Bingung ya, kok bisa gitu ya kan? Gitu. Orang pun tahu mana yang asli, mana yang palsu. Balikin lagi ke Ketidim, ke penggemar, silakan menilai sendiri lah dari bukti-bukti yang ada. Lagu itu tercipta dari mantan pacar namanya Bintan, sekarang udah jadi istri, kita dapat berdua. Dia emang aku nyiptain buat istriku yang sekarang jadi istri. Dulu dia manajer Anima tahun 2004. Dia manajer Anima, akhirnya pacaran sama aku, sekarang jadi istri. Ya Bintang itu ya beliau. Di sini aku lebih ngelurusin tentang lagu Bintang kenapa di recycle sama Anima yang sebelah tanpa sepengetahuan. Sebenarnya secara lembaga manajemen kolektif ya Pak, itu harusnya emang udah ada yang ngatur lah gitu kan, secara publisher gitu kan. Cuman aku ngerasa kok bisa gitu lagu ini di recycle, dan aku pernah berbincang sama Rino, kenapa kok diganti vokalnya gitu, vokalnya Lucky sebagai original vokalnya, karena ada beberapa lagu yang kadang-kadang cocok nyanyi sama orang, ada yang cocok nyanyi sama siapa gitu kan, karena aku ngerasa kurang pas aja lah gitu nyanyi sama yang sebelah gitu. Nah, aku ngerasa comfort dan dia nggak ada izin gitu, padahal dia tahu nomor teleponku. Dan aku bilang kemarin, Nono konfirmasi pun ke Eli gimana ya, ternyata itu di blok. Juga tambahan kenapa hal ini kami angkat sekarang gitu, itu karena kami sudah melakukan percobaan pendekatan secara pertemanan lah, tapi tidak ada respon apa. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kebingungan para teman-teman penggemar kami gitu. Jadi kok ini ada dua gitu. Sebenarnya dari itu akhirnya sering masuk ke DM segala macam. Akhirnya kami berkonsultasi sama lawyer Pak Hengki. Akhirnya makanya oke, sekarang kita menunggu itikat baik aja deh gimana gitu. Dan juga teman-teman IO juga ya, Ya, Tapi ini pernah kejadian juga Pak. Jadi ada salah satu teman IO-ku dari Jakarta, ya, kita berbincang lah karena mau mengundang Anima di acaranya dia. Beres dari situ, mungkin dia menyuruh asistennya untuk kontak Anima. Akhirnya yang datang itu Anima yang itu sebelah. Akhirnya dia video call, itu kejadian nyata banget. Dia video call, kan lu di mana? Di rumah teh. Ini siapa yang nyanyi? Katanya dia sampai kebingungan gitu. Akhirnya ya aku berpikir tadi ngajak siapa? Dia nyuruh orang. Akhirnya ke sana. Itu hal gitu, makanya kita mau klarifikasi. Jadi bukan sekali dua kali aja kejadian kayak gitu. Beberapa teman kita Jakarta juga dia udah nge-post, dia nge-tag ke saya, Pak masukkan ke Instagram kan, ditunggu ya di sana ya. Aku ngeliat ya bukan kita yang hal-hal kayak gitu, makanya aku ada kuasa hukum dari kita juga untuk meluruskan, karena kita kan sebagai seniman hanya cuma bicara tentang di kawasan musik. Kalau masalah tentang ini ya aku serahkan ke beliau. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kita Version mereka ini bisa melalui akun Instagram kalian ya, apa namanya? Anima Band _ Artinya kami menunggu itikat baik, meminta maaf dan menarik semua platform digital yang mengatasnamakan Anima.